Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, sungguh indah ketika kita mau mengucapkan kaul atau pembaharuan kaul, kemudian diingatkan oleh Tuhan lewat petuah Santo Petrus tentang jati diri kita sebagai umat baru, umat yang mengimani Kristus. Saya katakan umat baru karena konteksnya Santo Petrus sedang menyemangati jemaat yang relatif baru pada waktu itu. Tetapi kata-katanya yang dia pakai sungguh membuat kita merasakan arti menjadi pribadi baru juga. Ketika Santo Petrus mengatakan, saudara-saudari terkasih, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kalian selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Berkat susu itu kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya katakan di dalam pengantar tadi bahwa sesungguhnya kita membaharui kaul itu hampir identik dengan mau mengucapkan syukur dengan kaul yang pernah kita ucapkan, profesi pertama, profesi kedua, profesi ketiga dan seterusnya. Bahkan bagi yang telah mengucapkan kaul, sesungguhnya mengucapkan kaul itu mengucapkan syukur atas panggilan hidup kita semua. Mengapa? Karena kita mengucapkan kaul itu bukan pertama-tama karena kita mau. Saya yakin banyak orang itu ketika berbicara tentang panggilan, itu berbicara tentang bagaimana saya bekerja bagi Tuhan. Atau bagaimana saya mencari Tuhan. Sehingga kadang kita itu juga agak tertekan ketika kita mencoba mengingat-ingat, aku ini mencari Tuhan tetapi kok hasilnya kayak gini. Rupanya karena kita kebalik di dalam menghayati. Sesungguhnya berbicara tentang panggilan, Tuhan mengatakan bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Panggilan baru kita syukuri ketika kita bisa merasakan kata-kata Yesus ini, bahwa dialah yang pertama-tama mencari kita. Artinya, kitalah yang tinggal merasakan bahwa kasih Tuhan itu seperti air susu ibu, yang sungguh membuat kita itu menjadi pribadi-pribadi yang seperti bayi yang baru lahir, yang masih semangat, masih penuh dengan kesegaran. Dan saya yakin pembaharuan kaul bukan hanya tuntutan legal. Pembaharuan kaul adalah pembaharuan diri, membuat kita itu seperti lahir baru. Dan kemudian orang yang lahir baru itu akan mampu atau lebih mudah dibimbing untuk memahami yang diucapkan oleh Petrus pada poin berikutnya. Datanglah kepada Tuhan, dialah batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan dipilih dari hadirat Allah. Kita mengikuti pribadi, bukan pribadi yang terombang-ambing, tetapi pribadi yang kokoh ketika berbicara tentang keselamatan. Karena dia adalah batu penjuru untuk keselamatan kita. Yang namanya batu penjuru, ya namanya itu menjadi batu di mana orang itu akan memberi tanda. Berbahagialah kita semua. Karena itu, ya
Kalau dilanjutkan, biarkanlah kalian juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Sebagai batu yang hidup. Menjadi batu yang kemudian bergulir untuk menjadi batu penjurunya orang lain. Kapan kita tidak menjadi batu yang hidup? Ya ketika kita berubah menjadi kepala batu. Jelas sekali. Kalau sudah jadi kepala batu, kita itu tidak fleksibel lagi. Kita tidak lagi bisa menangkap rahasia cinta kasih yang dihadirkan dengan penuh kelembutan, yang pada akhirnya menjadi nama bagi para frater CMM ini. Para frater Bunda berbelas kasih. Ya bagaimana berbelas kasih kalau kepala kita kepala batu? Karena itu satu-satunya ya hanya ikut Yesus, menjadi batu penjuru yang mampu menolong orang lain, menjadi tempat di mana orang-orang itu berkiblat untuk mencari keselamatan. Dimanapun Anda berada, Anda dijadikan kiblat untuk mencari keselamatan. Kalaupun Anda berada di wilayah timur sana di Maluku, sama panggilan Anda dijadikan kiblat untuk keselamatan orang sekitarnya. Oh itu loh kalau mau hidup baik, jadilah seperti frater. Itu loh kalau mau hidup penuh belas kasih, jadilah seperti frater. Itulah kalau mau hidup dalam persaudaraan, jadilah seperti frater. Itu artinya jadi kiblat. Tetapi kalau orang ikut frater, sorry ya, modelnya kayak gitu. Itu artinya tidak dijadikan kiblat, Anda dijadikan batu yang dibelakangi. Dan kita pasti nggak mau. Tuhan memanggil kita menjadi batu yang dijadikan kiblat, di mana orang akan menoleh Anda. Sama Anda bertugas sampai manapun, sampai di barat sana, sampai di Nias, sama. Kita menjadi kiblat untuk karya keselamatan Tuhan. Itulah yang kemudian berharap bahwa sungguh yang namanya pembaharuan kaul ini menjadikan kita lahir baru. Seperti petua Santo Petrus ini, yang sekaligus mengingatkan bahwa Anda itu adalah bangsa yang terpilih, kaum imam rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau Anda menghayati, sekali lagi jangan hayati Anda sebagai pencari Allah. Nanti malah agak stres. Tetapi carilah bahwa Allah senantiasa mencari Anda. Dan kalaupun Anda melakukan pembaharuan kaul ini, merespon, Anda itu merespon pencarian Allah. Dengan demikian, hidup kita itu akan jadi penuh syukur. Siapakah orang yang penuh syukur, tidak penuh syukur? Mereka yang kemudian hatinya juga buta. Ketika digambarkan dengan Bartimeus, kebutaan Bartimeus adalah kebutaan kita semua. Menarik sekali bahwa kemudian Bartimeus berseru-seru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya nggak yakin kalau kita ini kadang juga menyadari titik-titik kebutaan kita. Sehingga juga nggak yakin apakah kita akan berseru kepada Tuhan. Ya kalau kita nggak menyadari sisi-sisi buta kita, ya kita nggak pernah akan berseru kepada Tuhan untuk minta demelekkan gitu. Makanya mari kita belajar bahwa di dalam perjalanan hidup kita tidak semua menjadi terang benderang. Kadang kita itu memburu ketika menjalani panggilan semua terang benderang, belum tentu. Kadang ada konflik komunitas, kadang ada rasa gagal menghadapi umat, kadang ada rasa gagal dalam kuliah, kadang masih harus dibully oleh dosennya sendiri. Modelmu kayak gitu, pengen jadi pimpinan, gitu aja udah langsung meleret. Ada banyak hal yang kadang itu membuat kita itu juga seperti orang buta. Apakah kemudian ada permintaan dari dalam, bukan permintaan orang lain, tapi permintaan dari dalam. Apa yang kau mau supaya aku bisa melihat? Mari para frater, pada saat-saat kita merasakan ada kebutaan, marilah kita juga mohon kepada Tuhan supaya kita mampu melihat lagi. Melihat apa? Ya paling tidak pada hari ini yang kita coba renungkan, melihat betapa baiknya Tuhan di mana kita tinggal, bersyukur atas kasih karunia-Nya.
Semoga pelaksanaan dari kaul ini yang diperbaharui setiap tahun ini sungguh menjadi kesempatan di mana para frater lahir kembali, di mana para frater membuka mata, di mana para frater juga akhirnya merespon dengan sungguh-sungguh panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin.